Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah, para orang tua, para guru, para asatidah, kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kiranya tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat, serta kekuatan yang Allah berikan. Tidak terasa waktu terus berjalan, tahu-tahu sampailah malam yang ke-20. Harapannya semoga saum yang telah kita lalui menjadi saum yang terbaik, dan semoga Allah memberi kekuatan kita semua menyelesaikan saum sebulan penuh, dan semoga saum tahun ini lebih baik dari saum-saum yang telah kita lalui. Tidak lupa sholawat dan salam hendaknya juga selalu kita sanjungkan kepada baginda kita, junjungan alam, qudwah hasanah, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun, membimbing, mengantarkan kita pada jalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah ad-da'wah yang dimuliakan Allah, kultum malam ini kita mencoba merenungkan bersama tentang dua penyesalan yang berbeda. Penyesalan ahli maksiat dengan penyesalan ahli ibadah. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, pada saatnya nanti kita semua akan menghadapi yang namanya ajal. Kontra itu pasti datang, ajal itu pasti sampai. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajal, punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal itu sampai, kontraknya habis, enggak diperpanjang oleh Allah, enggak bisa maju, enggak bisa mundur walau sesaat. Saat itulah datangnya penyesalan. Penyesalan yang pertama, penyesalan ahli maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan penyesalan itu dalam surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 99, ayat 100. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada mereka yang belum sempat beriman, belum sempat bertobat, belum sempat cuci muka, belum sempat ibadah,
keburu malakatul maut datang, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, supaya aku bisa berbuat baik apa yang dulu aku tinggal. Kalau bahasa kita gampangnya, ya Allah saya mau ikut saum, saya mau ikut jamaah tarweh, saya mau ikut bangun masjid, ikut memakmurkan masjid, saya mau zakat, saya mau tobat, saya mau ibadah. Apa yang dulu aku tinggal akan aku lakukan. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak akan dikembalikan. Penyesalan tinggal penyesalan, janji tinggal janji. Bahkan orang yang seperti ini dibentak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat yang sama, surat 23 ayat yang ke-108. Allah berfirman, qala sa'u fiha wala tukallimun. Allah berfirman, tinggal kamu di neraka situ. Wala tukallimun, dan enggak usah ngomong, enggak usah janji, enggak usah bersumpah segala macam. Dulu 20 tahun kemana? 60 tahun kemana? Berapa kali Allah Ta'ala kasih kesempatan mengisi Ramadan, selama itu kamu kemana? Nggak usah ngomong, nggak usah janji, nggak usah bersumpah. Di surat lain, ada ungkapan penyesalan yang luar biasa yang juga disebutkan oleh Allah di surat 32 ayat 12. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Alangkah ngerinya, kata Allah, kalau kalian lihat orang-orang mujrim, orang-orang ahli maksiat nundukkan diri mereka di hadapan Allah, seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah saya ngelihat langsung, ya Allah saya dengar langsung. Diperlihatkan langsung yang terjadi di hadapan Allah, dengar langsung apa yang ada di hadapan Allah. Baru ngomong, farji'na na'mal solihan, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, kami akan amal soleh, inna muqinun, kami orang yang yakin. Ngomong yakin setelah terbujur kaku. Penyesalan seperti ini, sekali lagi tinggal penyesalan. Sekalipun bersumpah segala macam tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan penyesalan orang ahli ibadah. Dan penyesalan orang ahli ibadah itu diungkapkan dalam kisah seorang sahabat yang bernama Sa'ban. Sa'ban, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 5 waktu. Sa'ban selalu hadir awal, dan Sa'ban selalu menempati hampir setiap hari di kapling yang sama. Pojok sebelah kanan itulah yang biasa ditempati sahabat yang bernama Sa'ban. Sahabat yang lain apal. Nabi kita Muhammad SAW sendiri apal kebiasaan duduknya Sa'ban. Pagi subuh itu Sa'ban gak nampak. Yang biasanya sebelum azan sudah ada, pagi itu setelah azan pun Sa'ban belum kelihatan. Nabi Muhammad SAW sempat nanya, aina Sa'ban? Kemana Sa'ban? Para sahabat menjawab, lanat ya Rasul, kami gak ngelihat ya Rasul, kami gak tahu ya Rasul.
Nabi Muhammad SAW beliau sempat menunda, qomatnya sampai ditunda, nunggu jamaah yang biasa nggak pernah ketinggalan, hamba Allah yang bernama Sa'ban. Coba tunggu sejenak. Tunggu sejenak, nunggu siapa? Sahabat yang bernama Sa'ban. Kalau jamaah gitu, Ustadz tengok-tengok, nunggu sebentar gitu, kira-kira enggak, jalan terus. Ini saking istimewanya, sahabat Sa'ban ditunggu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu berjalan terus dan waktu terus berjalan, sudah hampir siang, qomat. Salat subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kanan, salam kiri, yang ditanya Sa'ban lagi, aina Sa'ban? Mana Sa'ban? Adakah dari kalian yang tahu di mana alamat Sa'ban? Tolong antar saya. Ya. Tolong antar saya. Setelah salam kanan, salam kiri, sahabat Sa'ban dilihat nggak ada, Nabi Muhammad SAW minta tolong antar saya. Di mana kediaman Sa'ban? Itulah hebatnya dakwah Nabi kita Muhammad SAW, mau menjemput jamaah, antar saya. Kira-kira di sini kalau nggak kelihatan dijemput nggak Pak Haji kira-kira? Belum. Hebat banget. Kalau kemudian setelah salam kanan, salam kiri, mana nih sesepuh kita nggak kelihatan, lalu rame-rame, Masya Allah, merasa disapa, merasa dihormati, merasa dirangkul, ternyata nggak datang pun ditanya-tanya. Luar biasa Pak ya? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, berjalanlah Nabi bersama sahabat menuju ke rumah Sa'ban. Kira-kira berapa lama kira-kira sampai ke rumah Sa'ban? Berapa jam? 3 jam. 3 jam kemudian sampailah depan rumah Sa'ban. Nabi kita Muhammad SAW, khas beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh keluarga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam rumah keluarlah seorang ibu, kemudian menyapa. Setelah Rasulullah katakan, betulkah ini kediaman sahabat kami Sa'ban? Dari dalam menjawab, betul ya Rasulullah, ini kediaman Sa'ban. Bolehkah saya ketemu saudara kami Sa'ban? Istri beliau meneteskan air mata. Kemudian sejurus kemudian menjawab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, pagi tadi suami saya sudah lebih dulu diambil oleh Allah. Sa'ban berhenti jamaah, kenapa? Karena innalillah. Sa'ban udzur jamaah karena diambil oleh Allah. Kita kadang-kadang tanpa udzur sering ninggalin jamaah, betul? Alasannya banyak. Dan semua bisa nyampein alasan. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, saat itulah istri Sa'ban bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ada sesuatu yang mengganjal buat kami, karena saat sakaratul maut tadi, suami saya almarhum berteriak 3 kali. Apa yang diucapkan? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, pertama beliau mengadu, aduh kenapa enggak lebih jauh. Yang kedua beliau mengadu lagi, aduh kenapa enggak yang baru, kenapa yang jelek. Yang ketiga beliau mengeluh lagi, ya Allah, kenapa enggak semua, kenapa cuma sedikit, kenapa cuma sebagian. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, inilah ungkapan yang kami keluarga khawatir. Khawatirnya ada beban yang harus kami selesaikan. Apa makna dari ucapan beliau ya Rasul? Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan satu persatu. Saat sakaratul maut, Sa'ban diperlihatkan oleh Allah indahnya perjalanan ibadah beliau. Yang pertama, perjalanan menuju ke masjid, setiap langkahnya itu dinilai oleh Allah.
Bayangkan untuk bisa jamaah 5 waktu 3 jam baru nyampe masjid. Setiap hari seperti itulah yang dilakukan sahabat yang bernama Sa'ban. Pantaslah kalau kemudian Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan, sejelek-jelek rumah adalah rumah yang dekat masjid. Begitu hayya ala sholah, hayya ala falah, manusianya tidak datang ke masjid. Kira-kira ada nggak gitu, Pak? Rumahnya dekat masjid, hayya ala sholah, hayya ala falah, ayo sholat, ayo menuju kemenangan, tidak memenuhi panggilan itu. Kira-kira ada nggak, Pak Ji? Di sini nggak ada, ini mah surga-surga semua. Yang ada di sono jauh. Maka sebaik-baik rumah adalah rumah yang dekat masjid dan manusianya, penghuninya adalah orang yang rindu masjid. Mu'allakun rajulun muqalbahu mu'allakun fil masjid. Hatinya rindu masjid. Dengar azan alhamdulillah, dengar azan alhamdulillah, dengar azan alhamdulillah. Sa'ban perjalanan 3 jam, nyesel ya Allah. Kenapa rumah saya nggak lebih jauh? Kenapa cuma 3 jam? Sa'ban nyesel. Kenapa nyesel? Karena ternyata perjalanan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Capeknya, lelahnya dikontrak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mukmin itu dikontrak sama Allah, dibeli sama Allah, dibayar oleh Allah, capeknya, lelahnya, perjuangannya bi annalahumul jannah. Semua diganti oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat Sa'ban menyesal, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Kita terhalang dikit, mendung dikit, gerimis dikit, yang tadi mau ke masjid bisa nggak undur diri nggak jadi ke masjid? Tapi bukan orang sini mah calon-calon surga, insya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak yang bagus? Sa'ban kalau perjalanan 3 jam mau berangkat sholat subuh, kira-kira berangkat jam berapa? Jam 1, jam 2. Kita sama-sama tahu Saudi itu kalau dingin banget. Kalau udah Desember, Januari, awal Februari di bawah 10 derajat rasanya dingin banget. Betul? Desember, Januari lumayan. Cuacanya lumayan. Jam 1, jam 2 begitu buka pintu mau ke masjid udah terasa menyengat dingin yang luar biasa. Sa'ban masuk lagi, ambil baju, jaket gitu, buat menghangatkan badan untuk melawan dingin di luar. Berangkatlah Sa'ban. Di tengah perjalanan, Allah perlihatkan hamba Allah yang nyaris pingsan kedinginan. Sa'ban lepas baju, dipakaikan hamba Allah yang kedinginan tadi, dipapah jalan bersama-sama sampailah ke masjid berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara, rupanya saat sakaratul maut diperlihatkan indahnya berbagi, indahnya rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sa'ban berteriak, "Ya Allah, kenapa enggak yang bagus? Kenapa enggak yang jelek?" Persis seperti dalam surat Al-Baqarah, ketika kita berinfak, bersedekah, pilihlah yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa antumidhu fi. Al-Baqarah ayat 267. Hei orang yang beriman, infakkanlah, belanjakanlah yang baik-baik dari hasil usahamu, yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang Allah keluarkan dari bumi.
Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhi illa antuhmidhu. Jangan kamu pilih yang jelek, yang kamu infakkan, yang kamu sodakohkan, sementara kamu sendiri enggan mengambil kecuali dengan tutup mata. Ini membayar zakat. Biasanya yang dimasak rojo lele. Standar apa? Standarnya apa? Rojo lele gitu kan? Ramos. Begitu membayar zakat fitrah pakai beras raskin. Begitu bayar zakat pilih yang paling jelek. Maka kalau kita tahu pasti akan dipilih yang terbaik. Allah ingatkan kita dalam surat 61 ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan jalan transaksi jual beli yang dengan transaksi itu dapat menyelamatkan dirimu dari azab Allah yang sangat pedih. Berjuang di hadapan Allah, berjuang di hadapan Allah dengan hartamu, dengan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Kalau kita ngerti, kita akan tadarus yang terbaik. Kalau kita tahu, kita akan sedekah yang terbaik. Kalau kita tahu, kita akan istighfar, mengaku bersalah yang terbaik. Sebagaimana Sa'ban tadi menyesal dan menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa enggak yang bagus? Kenapa enggak yang jelek? Karena saat itu Sa'ban diperlihatkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Ramadan ini kalau kita ngerti apa yang Rasulullah katakan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanata kulluha Ramadan. Sekiranya kalian tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pasti kalian berharap kalau bisa semua hari, minggu, bulan, tahun suasananya Ramadan. Karena nggak ngerti, pagi sahur, siang sahur. Sahur pagi bersama keluarga, sahur siang kakinya kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Kenapa? Karena nggak ngerti, karena nggak paham. Ada nggak yang begitu, Pak? Udah mulai, kita bisa lihat. Kenapa? Karena nggak ngerti. Andai ngerti, Anda tahu ini kesempatan yang diberikan Allah. Ini kita dipilih oleh Allah untuk berkompetisi ngurangin dosa, dipilih oleh Allah memperbaiki konditenya, amal ibadahnya. Kalau ngerti. Yang terakhir, Sa'ban berteriak, kenapa enggak semua? Kenapa sebagian? Pagi-pagi Sa'ban sarapan. Pada saat sarapan datang hamba Allah, ya, yang menawarkan diri, Tuhan boleh saya gabung? Pagi-pagi lagi sarapan roti sambal susu, tiba-tiba datang hamba Allah, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam, boleh saya gabung? Ya, sarapan pagi gitu. Hamba Allah ini udah 3 hari belum sarapan. Roti dibagi 2, minuman dibagi 2, lalu makan bareng. Makan bareng bersama tamu yang nggak diundang tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan, rupanya berbagi malam yarham la yurham. Siapa yang nggak punya rasa kasih sayang, jangan berharap kasih sayang. Rasa kasih sayang mau berbagi orang yang membutuhkan tadi, nilainya diperlihatkan oleh Allah. Saat itulah Sa'ban berteriak, ya Allah, kenapa enggak semua? Kenapa cuman sebagian? Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kami mengangkat tausiah singkat tentang penyesalan yang berbeda. 2 penyesalan yang berbeda ini dengan harapan masih ada waktu. Masih ada waktu kurang lebih 11 hari lagi. Ayo tarweh maksimal, ayo tadarus maksimal, ayo sedekah maksimal. Kalau kita tahu bahwa
umur kita ini kita nggak tahu mau berapa lama lagi. Boleh jadi ini tahun terakhir, mungkin nggak Pak? Bisa nggak? Bisa jadi ini tahun terakhir Ramadan buat kita. Bahkan bisa jadi malam ini malam terakhir buat kita. Nggak usah malam ini, bisa jadi 5 menit ke depan kita ini adalah kesempatan kita. Nggak usah besok, 5 menit ke depan kita tidak tahu. Hari ini milik kita, besok belum tentu milik kita. Saya sampaikan 2 penyesalan yang berbeda ini dengan harapan saya lebih semangat, Bapak Ibu lebih semangat. Ayo semangat, semangat, semangat. Yang penting kita ibadah, 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 dan ibadah. Jalanin kewajiban kita, Allah akan memenuhi kewajibannya kepada kita. Ada hakullah alal ibad, ada hakul ibad alallah. Ada kewajiban hamba kepada Allah, ada kewajiban Allah kepada hambanya. Yang penting jalanin perintah, selanjutnya serahkan urusan kepada Allah. Allah yang akan mengatur dan Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena memang nggak boleh lama-lama juga, masih melanjutkan tarweh. Salah amin karim yang salah, benar dari Allah. Semoga Allah bimbing kita semangat dan semangat untuk bertobat, semangat dan semangat menyongsong hari esok yang lebih baik, dan semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan begitu seterusnya, dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جميعا رحمكم الله.